karena rezekinya atau jalan keluarnya ditangguhkan, jadi kehidupannya susah gitu. Rasanya itu tidak ada jalan keluar. Nah, di saat orang ini sudah punya masalah yang pelik gitu kan, terus ditangguhkan jalan keluarnya. Karena rezekinya atau jalan keluarnya ditangguhkan, jadi kehidupannya susah gitu. Rasanya itu tidak ada jalan keluar. Gimana dia akan punya jalan keluar kalau memang sedang ditangguhkan? Entah itu utang piutangnya, entah keberhasilan usahanya, itu ditangguhkan. Bahaya ini. Kepinginnya sih cepat rampung. Jadi kalau dilihat ayat-ayatnya itu, satu contoh di surat At-Taubah ayat 106. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di saat orang itu punya masalah, karena proses istighfarnya belum rampung, harusnya rezekinya datang, nggak datang-datang terus. Astaghfirullahaladzim. Di saat dia mau pengen punya anak, belum punya anak. Dilihat di lab, bagus. Semuanya bagus, semuanya. Ya, kenapa belum dapat? Dia bekerja, tersangkut utang piutang, rasanya tutup semua jalan-jalannya untuk lunasin. Kalau cuman doa, nanti dikasih petunjuk, kita nggak paham petunjuknya. Kenapa nggak paham petunjuknya? Karena belum ditaubati. Karena kalau kita lihat ayat atau bahasa 106, ada orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Jadi rezekinya tuh kelihatannya mampet aja, nggak keluar-keluar. Sampai dia bilang ini, rasanya saya sudah berbuat baik, sholat malam sudah saya kerjakan, tapi kenapa kok rezeki saya belum muncul-muncul? Padahal untuk mendapatkan petunjuk, kalau kita lihat lagi di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-27, bahwa dengan dia bertobat, Allah akan memberikan petunjuk. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menunjuki orang-orang yang bertobat padanya Allah. Jadi kalau kita punya kasus, kenapa kok belum jalan keluar? Banyak sebetulnya udah kasih jalan keluar, cuman satu belum tobat. Di satu contoh, utangnya belum diistighfari. Kenapa kamu bisa utang? Ya ngomong langsung aja. Jadi kenapa utangnya belum bisa bayar, nggak bisa kebayar? Padahal sudah kerja. Karena doanya cuma minta diberikan rezeki. Ya namanya kerja, ya bayarannya segitu. Tambah bonus berapa? Nggak bisa bayar utang. Berarti apa? Berarti dia itu harus mulai membuka tambahan doa. Nah, tambahan doanya apa? Minta diberikan jalan keluar, diberikan jalan untuk dapat rezeki di luar apa yang sudah dia bekerja. Bukan terus dia keluar kerja, tuh enggak. Jadi dia bekerja di salah satu instansi atau perusahaan, tapi Allah akan berikan jalan keluar di mana dia akan mendapatkan rezeki dari luar pekerjaan tadi. Tapi yang namanya ditangguhkan, kenapa? Sudah sering orang memberikan angin-angin segar, gitu kan. Tapi kok belum ada realisasinya? Atau juga setan ikut juga ngitik-ngitikin di hatinya. Udah kamu pindah aja ke perusahaan lain, itu bayar aja lebih banyak. Belum tentu. Di situ pertempuran batin ini.
kalau orang ini dia istighfari, kenapa aku kok belum ada jalan keluar? Dikatakan dalam surat 13 ayat 27, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki Allah. Jangan-jangan saya masih tersesat. Allah belum memberikan petunjuk kepada saya. Kenapa? Karena dosa-dosa saya. Utang saya belum diistighfari, harusnya diistighfari. Dia ngomong, kalau utang itu kan berarti kaitan dengan keluarga. Ngomong sama istrinya, "Dek, aku dimaafi karena aku minjem nggak ngomong sama kamu, hingga akibatnya seperti ini. Kalau yang masih lajang ya diistighfari, ya Allah, saya utang tuh ini. Dan juga saya dalam mengambil pinjaman itu yang nggak matur sama engkau. Jangankan ngomong, jangankan bayar retribusi, ngomong aja enggak." Nah, padahal kalau kita utang, kita juga kena yang namanya administrasi. Nah, kenapa administrasi kepada Allahnya juga nggak dikeluarin? Itu kan jaminan. Nah, ini yang kadang kurang. Makanya di sini dikatakan ada orang lain yang ditangguhkan sampai keputusan Allah. Tanya Allah, kenapa rezeki kamu tertangguhkan? Kalau ayat ini kan kaitan dengan 3 orang yang ditangguhkan. Tapi untuk ayat ini bisa menjadi aktual di zaman sekarang. Kasusnya apa? Kok saya belum dapat keluar? Seperti yang namanya orang punya masalah itu kan seperti diazab. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, ada kalanya Allah menerima tobat mereka. Kalau diterima tobatnya, selesai itu utang-utangnya, selesai itu kasus-kasusnya. Tapi kalau enggak, terus aja. Nah, dikasih solusi. Allah kasih solusi itu surat الرعد ayat 27. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki Allah dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepada Allah. Dengan dia tobati kasus-kasusnya, persoalan-persoalan yang membuat dia ini tidak selesai, dia istighfari satu-satu. Hingga hatinya itu tenang. tenang. Nah, orang kalau punya kasus, nggak mungkin hatinya bisa tenang. Makanya di ayat 28 dikatakan, yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingat Allah, ya Allah, gimana ini kasus bisa selesai, gimana ini? Karena hatinya ini nggak tenang. Kenapa nggak tenang? Karena nggak ada jalan keluarnya. Karena terasa bahwa Allah nggak menolong dia. Kenapa dia punya perasaan nggak menolong setannya itu masuknya dikit-dikit. Itu dikatakan ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Kok ini nggak tentram? Kamu ngerasain nggak ayat ini? Sangat tidak tentram kan? Nah ya, kenapa? Nah, karena kamu nggak pernah kamu istighfari gitu. Utangmu buat istighfari dong. Ya, kita sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya, orang yang kena masalah seperti kena azab. Pasti nggak enak. Yang kedua, bahwa masalah ini selalu berulang dalam kehidupan kita. Ini tidak akan pernah selesai dan akan terus menghantui kita, gagal terus. Kenapa hutang kok nggak selesai-selesai? Sulit untuk membayar bulanannya. Dan ketika sudah selesai, kita juga terjebak pada hal yang sama, ngutang lagi. Oh, ini menjadi penyakit. Nah, hal ini harus kita taubati. Karena taubat adalah satu-satunya solusi. Dan ini baru berhenti ketika Allah menerima taubat kita. Dan dalam taubat, istighfar adalah kunci. Kita mohon ampun. Kita berhenti dari tindakan-tindakan kesalahan-kesalahan kita. Kita istighfar di semua kesalahan kita. Satu-satu. Satu masalah, kita istighfar. Komunikasikan semuanya pada Allah. Bahwa kalau ada masalah, kita adukan pada Allah. Kita komunikasikan, kita mohonkan petunjuk pada Allah apa solusi-solusi atas masalah itu semua.
Bila ada progres atas masalah yang akan diatasi, juga tetap bilang sama Allah. Tentukan semuanya kita komunikasikan dengan Allah. Karena tenangkan diri dengan zikir. Nah, ini penting, mengingat orang yang kena masalah pasti hidupnya tidak tenang. Karena hatinya sendiri tidak tenang. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa zikir ini menenangkan hati. Yang terakhir, yang ketujuh, gunakan akal. Kita analisis akar masalah yang menyebabkan kita terhimpit, menjadi hidup tidak tenang, menjadi susah. Kita gunakan akal kita. Dengan menganalisis semua masalah yang ada, kita dituntut untuk semakin pintar dengan berdoa. Demikian ulasan kita. Terima kasih. Salam mulia dan sejahtera. Bye-bye.